Terus sekarang masuk ke perangkat. Di perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu akan eh, melalui selama 6 hari ya, 6 hari program pembelajaran dengan sekian LK mulai dari LK 1 gitu kalau nggak salah sampai ke LK 12 gitu ya. Termasuk di dalamnya nanti terselip Bapak Ibu akan membuat sejenis PTK. Gitu. Sama halnya saya sampaikan di rombel-rombel sebelumnya di kelas 6 kelas di pendalaman yang saya sampaikan bahwa PPG ini yang idealnya 1 tahun, tapi hanya 4 bulan. Dan 4 bulan itu pun Bapak Ibu lakukan sambil nyambi, ya, sambil nyambi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mengajar. Ini fenomena yang terjadi eh, PPG pasca COVID. Agak ironis juga, COVID-nya sudah lewat, tapi Bapak Ibu masih mengikuti PPG dengan Zoom. Dan saya meng-underline, menggarisbawahi, mendouble underline. This is tidak, tentunya tidak terlampau banyak, uh, tidak terlampau produktif dalam kegiatan PPG yang tidak tatap muka. Itu mention saya yang pertama. Tapi susah loh. Bocor, ada suara bocor. Terus idealnya PPG itu 1 tahun, tapi 4 bulan. So Bapak Ibu akan tentunya dipres bagaimana mulai dari modul itu 3 hari, lalu masuk ke perangkat. Jadi bagian dari konseptual, layaknya kita sebenarnya membuat puzzle LK-LK ini nanti akan menjadi puzzle yang potongan puzzle nanti jadi yang utuh di dalam yang disebut dengan modul ajar. Kalau dulu tuh RPP. Selintas tadi saya sudah mendengar beberapa dari perkenalan, ada yang masa kerjanya 5 tahun, gitu ya, 3 tahun, gitu. Tentunya agak riskan kalau saya akan bertanya gitu. Jangan-jangan belum belum utuh mendapatkan kurikulum 2013 lalu masuk kurikulum Merdeka yang memang pada asalnya itu adalah kurikulum peralihan mengantisipasi masa COVID. Jadi sambil jalan ke kampus, saya membayangkan dan menemukan sebuah pernyataan, idealnya Bapak Ibu itu bukan cuma mendapatkan lulus sertifikasi, statement pernyataan lulus sertifikasi guru berprofesi, tetapi juga mendapatkan ilmu terkait guru profesional. Oh iya, saya lupa perkenalkan diri saya, Bu Yaya. Saya selalu berbahagia bertemu dengan teman-teman guru gitu. So basically I'm from teacher, saya juga dari guru yang kecebur ke dosen ke kampus. So saya pernah jadi guru di elementary school until senior high school. Saya uh, dari guru PSD, SMP, SMA saya pernah lakoni gitu ya. Tapi memang tidak di sekolah negeri. Saya di sekolah swasta dan di sekolah uh, internasional. Bersyukur dan selalu berbahagia. Kemudian saya ada di prodi di Tarbiyah sekarang gitu ya. Perjalanan sebagai seorang guru kemudian mengangkat saya menjadi instruktur nasional kurikulum 2013 Kementerian Agama Pusat. Jadi kami yang menatar guru PAI khususnya subdit SMP, guru-guru PAI SMP se-Indonesia menemukan para instruktur nasional K13 di tiap provinsi. Kami lakukan 3 orang terbaik menjadi instruktur nasional. Kami menatar seluruh guru agama SMP se-Indonesia 34 provinsi sampai Kepulauan Anambas. Ini saya tahu dari Riau, Batam,
eh, menatar guru tersebut kemudian menghantar saya pada satu titik kesimpulan. Sesungguhnya kita punya guru-guru PA yang hebat gitu ya. All become scholar gitu ya. Kita semuanya guru PA di sekolah itu ustadz dan ustazah. Karena mengampu 5 lingkup yang istilah ke-13 atau aspek, lalu jadi 5 elemen di dalam kurikulum merdeka sendirian di sekolah. Sendirian di sekolah. Kalau di madrasatun ibtidaiyatun sanawiyatun aliyatun itu mapel. Kalau guru PE di sekolah itu dia pegang semuanya, Quran hadis, akidah, akhlak, fikih. Jangan bilang SKI, SPI, sejarah peradaban Islam. Jadi kalau masih ada guru PE di sekolah bilang SKI, tidak paham tujuan dan regulasi fungsi yaitu sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada Pak Suhardi, ada rekan-rekan yang lainnya di sini, itu Ustadz di sekolahnya Pak Suhardi, Pak Jema, Pak Dedi, Bu, Bu Ezi, Bu Fitri ya. Sorry, saya pakai handphone karena laptop saya agak sedikit trouble. Jadi saya supporting dulu kepada Bapak Ibu semuanya. So you are my colleague gitu ya. Anda semuanya sama dengan saya, kolega saya. Saya selalu bersemangat mengikuti kegiatan PPG. Kalau dari 2010 sampai 2015 itu namanya PLPG, itu 1 minggu, 2 minggu portofolio kita di puncak, itu guru-guru sudah bisa lulus, tapi kemudian 2016 ganti istilah jadi PPG sampai sekarang. 2018 berhenti offline-nya karena masuk COVID, jadi kita masih sempat PPG dengan tatap muka, dan itu menarik sekali, menarik, penuh tantangan karena Bapak Ibu bisa bisa mengidentifikasi sedemikian rupa, menganalisis kepahaman Bapak Ibu terkait indikator. Kalau dulu kan SKKD 2006, KIKD K13, sekarang CP, TP, ATP, dan seterusnya di kurikulum merdeka. Sampai kita ketemukan taksonomi belum udah sebagian. Saya selalu berbahagia menemukan dinamika dari teman-teman PAI di sekolah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu saya garis bawahi juga gitu, apapun kurikulumnya, mau Kurmer, mau K13, mau KTSP, ingat pesan dari Pak Bahrul Hayat, Sekjen Kemenak pada saat itu yang melahirkan K13, apapun kurikulumnya, mindset guru yang harus dirubah. Mindset apa? Mindset mengajar. Pola mengajar, metode mengajar. Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, sets of course. Mengajar dengan 4 metode itu pasti. Karena kita tidak aja, murid kita tidak buta. Dan saya selalu mengungkap ketika menatar mencari instruktur nasional di 33 provinsi kecuali Papua. Mungkin kepada saya 4 metode yang Bapak Ibu guru PAI, SD, SMP, SMA yang ada di depan saya ini yang digunakan dalam mengajar. Kecuali ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan. Kami baru mau jawab itu, Bu. Ya, saya sudah tebak akan itu yang pertama dijawab. Kasih tahu saya metode yang lain. Nomor 1 terjawab. Jigsaw, number head together, Inquiry. snowball, inquiry. Jangan terbalik pada dengan pendekatan. Ya, ada pendekatan, ada metode, PBL, JB, mana pendekatan. Jigsaw, number head together, sudah 5.
NHT. 5, 6-nya apa? Poster 6, 7-nya apa? Poster Komelkan, 8-nya apa? Masih banyak, Bu, masih. 101, Melvin Silberman. 101, metode pembelajaran active learning. Nah, itu sudah bisa terakomodir di K311-nya, ke-13 ketika dalam pendekatan 5M, pendekatan saintifik. 5M K13, EEK, KTSP, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dilengkapi di K13, 2M. 5M, 2 terakhir, mengkomunikasikan, mempresentasikan. Ya. Jadi, jangan cuma drama, nanti perjalanan gitu, bicara perangkat sampai nanti UKIN gitu ya, kinerja. Itu layaknya, sekali lagi saya mau bilang, layaknya puzzle. Bapak Ibu pemahamannya oke di perangkat ini, dibantu, dibina oleh guru-guru pamong yang sudah profesional, yang sudah pengalaman dari tahun ke tahun, dari semester semester, dari batch to batch, dan angkatan ke angkatan dilibatkan. Nah, nanti Bapak Ibu terkomunikasikan sama guru-guru pamong ini. Notabene orang-orang awal yang tersertifikasi, yang mungkin sudah bisa melakukan afirmasi atau integrasi pemahaman apa yang disebut peristilaan di kurikulum 2013, apa yang kemudian jadinya di kurikulum Merdeka. Karena sejatinya menurut saya ini kita cuma ganti-ganti istilah saja. KIKD, SKKD, indikator, TU, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sejatinya substansinya pola yang hampir sama, senada, cuma ganti istilah. Kalau nggak ada ganti istilah, nanti nggak ada proyek. Jadi itu yang menjadi gambaran bahwa menjadi guru apapun kurikulumnya, kata kuncinya yang bersangkutan harus mampu menyajikan, membuat perangkat pembelajaran yang memang menjadi sarana dia untuk mendelivery pengetahuannya kepada peserta. Gitu. Nah, penyajian perangkat pembelajaran ini dalam konteks 4 kompetensi inti sebagai seorang guru, pedagogi, profesional sosial, dan kepribadian, masuk pada kompetensi profesional. Bapak Ibu udah pasti semuanya dari pedagogi karena lulusan Fakultas Tarbiyah, dan profesionalisme Bapak Ibu itu nanti dilihat pada Bapak Ibu bagaimana menyajikan, menyusun perangkat pembelajaran, modul ajar, lalu mempraktikkan metode, menyajikan strategi, mampu melakukan evaluasi, asesmen, dan sebagainya, sehingga kemudian output pembelajaran tercapai. Jadi jangan menjadi guru agama yang jadul, yang tidak open mind, yang tidak mau belajar, yang tidak mau meningkatkan literasi, sehingga kemudian kalau mengutip bahasa Prof. Komar, guru yang berhenti belajar, berhenti aja ngajar. Gitu. Ya. Jadi saya sedikitnya paham ketika melakukan implementasi K13 pada guru agama SMP se-Indonesia. Temuan-temuannya, problem-problem yang mereka alami biasanya sudah bisa ketebak gitu ya. Mereka lemahnya di mana bisa ketahuan. Waktu masa itu adalah penentuan indikator, lalu merumuskan indikator, lalu membuat assessment, itu banyak kurangnya, sehingga ketahuan juga gitu bagaimana menyusun rubrik itu juga menjadi sangat lemah gitu ya, sehingga kemudian penilaian praktek berhenti pada misalnya checklist gitu ya, kelancaran membacanya, ketepatan gerakan wudhunya gitu, checklist gitu ya, karena tidak mampu dalam membuat rubrik. Satu sisi itu yang saya temukan gitu ya, tetapi di sisi yang lain sesungguhnya saya sangat optimis karena Bapak Ibu teman-teman saya dari guru PAI gitu ya, adalah guru-guru yang hebat gitu ya, tidak terbatas apakah mereka dari Pulau Jawa ataupun Sumatera atau Kalimantan gitu, karena dari perjalanan saya itu menata guru-guru PAI ini, kami kemudian juga terlibat di dalam penyeleksian guru-guru PAI terbaik tingkat nasional yang dilombakan oleh Kemenak gitu ya. Jadi saya bertemu dengan guru yang dari
Kepulauan Pasir sekarang yang mau jadi ibu kota baru itu juga menjadi juara di dalam lomba guru terbaik tingkat nasional. Berikutnya ini saya gambarkan dulu ya betapa saya banggai dengan teman-teman guru PAI gitu, karena itu bagian dari tim gerbong saya dulu gitu ya, bukan orang biasa. Terus kami terlibat juga di dalam penyeleksian apa namanya itu short course ya, tim juri gitu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, teman-teman Bapak Ibu dari guru PAI yang sekarang mereka terlibat dalam PKB nasional, PKB PAI, PKB PSD, SMP, SMA, PKB FKG TK, PAI TK, itu pernah mereka short course gitu ya ke Harvard, ke Ohio, ke Kanada, ke Meksiko, ke Australia. Saya bangga sekali waktu itu ya, karena memang terlibat sebagai juri. Nah, ini dari hasil melanglang buana itu saya sekarang berhadapan dengan Bapak Ibu yang terlibat di PPG Win Jakarta ini. Nah, meskipun sekali lagi saya prihatin gitu masih online gitu ya, karena tentunya output online dan offline itu sangat berbeda jauh gitu ya. Saya masih ingat pengakuan angkatan terakhir sebelum COVID itu yang dari Sulawesi ya, itu baru menyadari bahwa selama ini memang yang bersangkutan membuat soal soal tes itu benar-benar lot gitu ya, sekedar nurunin aja dari siswa mampu menjelaskan pengertian najis itu, ya udah sebutkan pengertian najis itu lot ya Bu ya, iya sebutkan. Siswa mampu menjelaskan, siswa mampu mengartikan dalil, berikan pengertian itu lot ya Bu ya, betul. Ternyata bikin hot itu berat ya Bu ya, susah ya, iya. Saya harus membuat soal cerita, perbandingan, analisis. Kalau itu sampai DP berapa di taksonomi berapa itu, mau katrol ataupun belum gitu ya. Itu 4 Bu, itu 5 Bu, itu keren-keren banget. Nah, itu yang saya ingin sampaikan bahwa tadi baiknya Bapak Ibu memang jangan cuma mendapatkan gelar lulus tetapi kemudian tidak mendapatkan ilmu PPG itu sendiri. Nah, untuk 6 hari ke depan saya sudah buat beberapa tugas tuh ya di LMS, ada diskusi juga, terus apa namanya, ada bahan kajian juga nanti PPK gitu, yang pasti bahwa eh, ini karena pedagogi ya, kita juga pembelajaran orang dewasa, terus juga kita tidak tatap muka, tentunya pasti akan dituntut kesadaran Bapak Ibu untuk mempelajari modul sendiri. Kalau saya dari awal ada di kelas Bapak Ibu, setiap misi modul pendalaman, saya hanya cuma pesan 3 kepada para peserta selama 3 hari itu, bagaimana yang pertama harus membaca, yang kedua membaca, yang ketiga membaca. Gitu. Mungkin memang tidak ideal ada pada saat online ini, tapi saya pikir ini sudah lebih aman karena Bapak Ibu sudah melewati ujungnya dan tidak di masa COVID gitu ya. Saya melewati masa-masa COVID yang beserta PPG itu juga dari Batam, Ibu Sri gitu ya. Itu masanya Jun, 2 angkatan sebelum ini, 3 angkatan sebelum ini, dan beliau masuk ke rumah sakit positif terus COVID, suami juga COVID, malam Rabu, malam Kamisnya maghrib suaminya meninggal. Dan esok harinya sudah harus melakukan uji kinerja. Jadi bayangkan berada di karantina tetapi harus mempersiapkan praktek pengajar UKIN gitu ya. Diminta untuk mundur kloter berikutnya juga tidak berkenan gitu ya. Karena pesan merasa ini amanat suami saya yang sudah almarhum, ditinggalkan 2 anak saya dan 1 ibu mertua. Jadi saya tidak mau lagi diundur-undur, saya harus tetap menuntaskan di kloter ini, saya ikut ujian sampai UP. Sehingga bayangkan saya harus mengontak dokter rumah sakit, jadi pada hari hanya beliau ujian di ruangan tertutup itu ditemani oleh 2 dokter spesialis yang pakai robot lengkap gitu ya, untuk ujian UKIN. Dan alhamdulillahnya lulus. Jadi
terlihat mungkin santai ini ya online gitu ya Bapak Ibu. Saya dengan guru pamong mungkin tidak tahu juga Bapak Ibu mengerjakan LK itu sama waktu di pendalaman itu, apakah ada joki ataupun nyuruh orang rentang atau nyuruh anak keponakan dan sebagainya. Tapi sekali lagi PR dari pembelajaran online ini memberikan beban tanggung jawab berat kepada si mahasiswa adalah untuk baca. Maka di kelas-kelas yang sudah saya sampaikan di modul kemarin itu jam 8 izin pada keluarga, istri, suami, anak gitu untuk masuk ke kamar. Jam 12 ke malam kerjakan tugas dan demikian juga halnya sama lah sekarang di Peraka ini ada nih sampai Selasa ini ada 7 LK yang ada 5 LK kalau nggak salah yang Bapak Ibu harus kerjakan. Jadi memang tidak berbanding dengan durasi waktu yang Bapak Ibu jalani sedalam LK ini gitu, idealnya 1 tahun tapi kemudian cuma 4 bulan. Sehingga memang Bapak Ibu tenaga benar-benar diforsir, jangankan dimulai diperangkat dari pendalaman. Saya bicara tidak manis-manis. Saya bicara tidak manis-manis. PPG ini dari bulan ke bulan, dari modul bukan tambah ringan, tambah berat. Kalau tidak didukung dengan kesemangatan Bapak Ibu membaca, belajar, meskipun, nah ini resiko, karena Bapak Ibu di workshopkan, didiklatkan, tidak dilepas dari tupoksi ngajarnya. Belum lagi nanti ada kepala sekolah yang nggak care, ada teman kolega yang juga nggak care, karena ada beberapa pengalaman saya belum menyerahkan tugas Bu, karena disuruh sama kepala sekolah ngawas ulangan, ngawas ini, ngawas itu. Bilang sama kepala sekolahnya, tolong hargai yang lagi PPG ini. Minta kesadaran teman koleganya, jangan dibebani kerjaan yang lain. Karena Bapak Ibu butuh keseriusan. Saya, dosen, guru pamong akan membantu memberikan nilai passing grade lulus. Tapi nanti ada yang tidak bisa kami bantu. Di mana itu? Pada saat UP. Sementara UP itu adalah sekumpulan konsep materi yang ada di dalam modul. Yang di akhir tiap modul itu ada latihan soal hot. Jadi Bapak Ibu memang idealnya dari awal modul modul yang 5, yang 8 itu sudah harus berfokus untuk belajar. Kami membantu Bapak Ibu untuk bisa passing grade pada kegiatan-kegiatan UKIN ini, kegiatan pendalaman. Itu bantuan kami. Karena kami sadar Bapak Ibu nanti akan sendirian ketika menghadapi UP. 120 soal, soalnya semuanya per nomor 1 menit. Jadi tolong tetap dijaga semangatnya untuk membaca, untuk memodul, memahami perintah LK gitu ya. Saya dengan Pak Yatman, guru pamong dan guru pamong yang lain itu akan mendampingi dan yang pasti bahwa LK ini layaknya potongan puzzle yang nanti menjadi puzzle utuh dalam yang disebut dengan modul ajar atau LPP. Di situ udah jadi satu kesatuan tuh antara CP, TP sama sampai kemudian materi dan sampai asesmen penilaian diagnosis atau macam-macam itu ada di situ. Plus juga ada media ajar yang dilampirkan juga LKPD lembaga peserta. Nah, mengapa di modul-modul yang saya ampuh kemarin, saya minta kepada Bapak Ibu guru, ini kan kalau kelas ini kan 5 baru ketemu saya sekarang. Saya minta untuk meresumnya itu tidak normatif yang berbanjar, tapi harus menggunakan kalau tidak PPT harus menggunakan Canva juga, karena dari situ saya sudah bisa melihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam menggunakan IT yang akan berguna nanti pada saat pembuatan media ajar. Jadi hari ini harus menjadi guru agama yang memang literate, terus inovatif dan kreatif. Tapi juga saya selalu alas gitu Bapak Ibu sekalian,
ini takdir Allah, Bapak Ibu ditakdirkan berada di kelas ini. Jadi dari awal saya selalu mengawal Bapak Ibu semuanya untuk Bismillah, sama-sama saling bantu-membantu, masuk bersama di kelas ini, maka keluar juga dari kelas ini sama-sama dengan semuanya lulus UP. Amin. Amin, Ada amin. yang merasa sok pinter sendiri, atau ada yang merasa jago sendiri IT-nya, yang lain tertinggal, ada yang punya paham konsep sendiri, pinter sendiri. Tetapi jadikanlah nuansa di kelas ini adalah nuansa keluargaan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu luruskan niat, bukan pengen lulus sertifikasi guru. Salah. Bapak Ibu datang ke PPG UIN Jakarta itu untuk belajar kembali, di-refresh kembali. Ibarat tentara, balik barak, Bapak itu balik barak. Digempur habis, resume, analisis, PJBL, PBL. Jadi niatnya belajar kembali. Karena Bapak Ibu profesinya profesi profesional. Layaknya profesi dokter, insinyur, arsitek, terus farmasi. Itu kan mereka untuk profesional selalu ada. Mereka dilatihkan. Workshop, pelatihan, diklat. Kalau Bapak Ibu kan jangan-jangan sejak lulus tuh belum dapat lagi pelatihan. Ketemu K13 sekali aja. Kurmer baru sekali juga online. Jadi ini saatnya belajar kembali, menguatkan semangat, metode, strategi, terus membuat bahan aja yang benar, yang tepat, dengan harapan gurunya oke, pembelajaran menarik, maka anak murid Bapak Ibu juga suka, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Perubahan pembelajaran, guru yang literate, gitu. Nah, kalau niatnya untuk belajar, insya Allah Allah tidak tidur, karena Allah yang berfirman, siapa yang menolong agamaku akan aku tolong. Bonusnya lulus sertifikasi guru. Tuh. Jangan niatnya terbalik, lulusnya tapi ilmunya zong. Nah ini saya bicara ini sebagai karena merasa sebagai kolega. Kami bertemu teman-teman PAI yang memang sangat hebat-hebat, instruktur K13, seluruh Indonesia. Sekarang mereka sudah berposisi jadi pengawas. Ada Pak Hasanuddin di Makassar, ada Pak Jenudin di kepala SMP, guru SMP jadi kepala sekolah di SMP 5 Padang, ada Pak Dedi di Malang, ada Bu Tati Pujiani di Jogja. Keren-keren semuanya itu. Jadi saya juga yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang keren di tempat Bapak Ibu mengabdi. Mengapa? Karena yang jadi ustadzah Bapak Ibu. Gila, 5 lingkup aspek itu Bapak Ibu ngajar. Di Madrasah jadi mapel. Guru akidah Pak Hasan, guru akhlak, guru akidah Allah Pak Hasan, guru fikih Bu Aminah, guru bahasa Arab Pak Nurdin. Loh, di SMP atau di PAI Pak Soehardi, guru fikih siapa? Pak Soehardi, guru akidah Allah Pak Soehardi, guru Quran hadis Pak Soehardi. Pak Soehardi jago banget, semua ilmu dipegang. Gitu. Dan itu yang saya bilang, saya bangga dengan teman-teman gitu ya. Yang 5 lingkup materi itu dipegang. Kalau di madrasah itu jadi mapel. Jadi itu beda lingkup pembelajaran PAI di madrasah sama di SD sekolah tuh sekolah. Akidah, akhlak, dan dicampur. Akidah akhlak di madrasah satu. Akidah 1, akhlak 2, fikih 3, Quran hadis, keempat,
5 sejarah peradaban Islam. Bukan SKI. SKI cuma satu. Gitu. Nah, PAI di Mado Satun plus ditambah bahasa Arab. Quran hadis jadi satu, Quran hadis, akidah alam, fikih, SKI sama bahasa Arab. Tuh seringkali juga masuk saya di SPP sini di Jakarta susah membedakan, jelaskan apa 5 lingkup PAI di sekolah sama PAI di Mado Satun. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini sampai 5 hari ke depan itu akan membuat LK-LK yang semua susunan itu mulai dari CP, lalu juga nanti evaluasi, lalu sekian turunan yang lainnya itu Bapak Ibu akan buat parsial satu-satu, nanti di ujungnya itu memang akan menjadi satu kesatuan utuh yang tadi saya bilang ini adalah parsial kayak puzzle, nanti akan menjadi sebuah perangkat pembelajaran. Terus nanti ada LKPD dan pembelajaran. Dan sesi setelah ini Bapak Ibu juga akan nanti dilihat gitu ya, ada sesi review gitu ya. Karena kalau apa yang didapat naskah itu salah, tidak dibetulkan di review, nanti pas saat pembuatan perangkat pembelajaran juga ngaco dan kemudian pada saat ujian praktek aja juga ngaco. Nah, dengan demikian sebenarnya dari Bapak Ibu membuat LK ini terus ada dalam pengawalan kami dosen dan juga guru pamong. Nanti akan dikomentari, ditanggapi teman-temannya dari guru pamong ataupun dari dosen. Intinya Bapak Ibu selepas lulus dari PPG ini memang bisa menghasilkan karya sebuah modul aja ataupun FPP yang memang itu benar secara teoritis, tepat, kelengkapannya, komponennya yang bisa menghasilkan open belajar oke pada peserta. Itu Bapak Ibu sekali maka salam perkenalan dari saya, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa melewati yang 4 bulan ini, karena yang lebih susah teman-teman yang ikut PPG Zoom dengan kondisi masa COVID itu juga mereka bisa melewati ya, dengan banyak tugas, belum terlambat menyerahkan tugas sambil melampirkan foto ternyata jenazah di ruang tamunya gitu loh. Tua kelas biaya izin belum menyerahkan tugas karena ada kejadian ini, oh ternyata ada mengurus jenazah kerabatnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang kalau Bapak Ibu tidak maksimal gitu ya di dalam proses pembelajaran ini, sementara COVID sudah lewat, hanya yang membatasi Bapak Ibu dengan kami dosen dan pamong ini kan nge-zoom gitu ya. Tapi memang sekali lagi saya memimpikan kapan sebenarnya Bapak Ibu ini PPG itu bisa tatap muka lagi gitu ya. Karena itu tentunya beda pendekatannya, beda apa yang kita upayakan. Sehingga memang hasilnya menjadi maksimal gitu ya. Ya tapi apalah daya, saya juga bukan Menteri Agama gitu ya, saya juga bukan rektor. Tapi ini yang saya sayangkan gitu sebenarnya. Gitu Pak Suhardi. Ini yang ada di depan saya, maksudnya Pak Suhardi, jadi saya nyebut Pak Suhardi terus gitu ya. Kalau di depan saya Pak Yang Hayat, lainnya ada. Hayat mah. Ada Bu, yang lainnya Bu, ada. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena saya pakai handphone, ada Pak Suhardi, Pak Ajirma, Pak Dedi, Pak Muhammad Syah, Bu Nova, Bu Nur Aini, Nur Aziza, Nur Rahma. Ya Bapak Ibu, itu salam perkenalan dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung tugas-tugas yang saya dan Pak Yatman berikan gitu ya, atau lebih tepatnya penyelenggara PPG. Tapi yang pasti semuanya ini akan lewat. 4 bulan ini akan lewat. Jadi sudah dilewati dengan serius tapi santai, dengan ketetapan niat yang mau belajar, bukan mau dapat sertifikasi guru. Sertifikasi guru bonus gitu. Sertifikasi itu bonus. Belajar. Nah, ya belajar kembali karena udah lama sekali nggak dapatkan workshop, pelatihan dan sebagainya. Saya juga nggak yakin di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah hatam 3 kali, 4 kali dapat 13, 2 kali dapat kurikulum merdeka. Saya tidak yakin itu gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu tentu kesadaran sendiri untuk belajar.
untuk belajar, luruskan niat, dan Allah Sang Maha Melihat tidak tidur gitu ya, bahwa ngelihat Bapak Ibu belajar serius, siapa tahu nanti pada saat UP apa yang Bapak Ibu baca itu menjadi sebuah pertanyaan, kita nggak tahu gitu ya. Jadi yang terakhir saya ingin sampaikan juga, Bapak Ibu memang bisa caretaker 4 kali. Kalau bisa 1 kali tes UP lulus, mengapa harus caretaker? Gitu ya. Jadi upayakan. Saya 1 kali lulus. Gitu. Kenapa harus menunggu yang berikut-berikutnya? Terus ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tambahan mungkin yang Bapak Ibu juga bisa tanyakan dengan Guru Pamong, Pak Yatman ada di sini. Ya Pak Yatman ya. Ada Bu, insya Allah siap. Ya. Jadi saya juga baru kenal Pak Yatman, Bapak Ibu sekalian di sini gitu ya. Pak Yatman ngajar di mana Bapak? Saya di Pamulang Bu, di Al-Mursidia bersama Ibu Tuti. Sebelumnya Bu Tuti Alawiyah pernah sama Ibu katanya. Bukan sama saya Pak. Saya natap di Al-Mursidia sama guru-guru Al-Mursidia dari TK sampai itu untuk memfasilitasi narasumber untuk kurikulum di yayasannya Bu Tuti. Iya, iya. Kemarin katanya waktu PPG kan Bu Tuti juga jadi pamong. Saya sama Bu Tuti jadi pamong. Nah, pernah berpasangan sama Ibu katanya Bu Tuti. Mm-mm. Oh iya. Yang sebelumnya, yang Iya, batch sebelumnya mungkin di tahun kemarin ya. dengan tahun sebelumnya ya iya. Iya. Iya jadi kayak gitu Mm-mm. Yatman ya. Bapak di MTS? Di SMP? MTS, iya di MTS. Mm-mm. MTS. Nah, ini sebenarnya rombel kita ini SMP atau MTS? Ini campuran Bu, ada yang di SD, ada yang SMP, ada yang SMA ya tadi itu. Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu campuran, Pak. ini guru agama di campuran ya, bukan di Campuran. PAI semua, MTS ya, bukan masuk Mm-mm. PAI semua Bu, PAI di ya, sekolah, Pak. Pak Robi. Ya, SD, PAI. sekolah umum Bu. ya, sekolah umum, Bu. Agama SD, dan guru SD. agama SMP. Iya, Ada Ya, guru agama SMA. iya SMA. dari tingkat SD SMK sampai juga ada. SMA, SMK juga SMK ada. ya. Yang PAUD ada nggak? Yang PAUD ada nggak? Gak ada Bu, PAUD Yang tak ada. Nggak ada, Bu. Tingkat SD aja ya. Oke. SD, SMP, SMA Ya, Pak, dari SMK, tingkat SD, SMP, SMA. SMK. Iya. Sebenarnya nanti ada juga kalau guru TK tetapi jasanya PAI itu nanti masuknya ke sini, ke rombel PAI gitu ya. Betul. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah kita sama-sama silaturahmi dan saya sedikit memberikan suggestion kepada Bapak Ibu semuanya. Ini pada hari ini, pada saya bersama, mungkin juga ada orang yang ingin seperti Bapak Ibu sekalian berada di Zoom bersama kita semuanya, tapi karena kendala kesehatan atau masa kerja yang masih kurang gitu ya, sehingga momen ini nggak bisa didapatkan. Jadi sekali lagi saya sih berharap Bapak Ibu semuanya untuk memaksimalkan kegiatan PPG ini gitu ya. Sekali lagi kata kuncinya harus baca, kedua baca, ketiga baca. Karena kita tidak lagi anak-anak gitu, tidak lagi siswa, dan juga memang pembelajar tidak offline. Kalau offline kami masih terbayar, misalnya mahasiswa dari setengah 8 sampai jam 4 sore itu udah ada di kampus, nanti jam 4 kembali ke kosannya itu biasanya tuh mengontrak atau kampus tuh berdekatan, terus mereka saling juga membuat soal-soal vote dan soal-soal serta menjawab latihan atau mengerjakan tugas-tugas, nanti difotokan oleh ketua kelompoknya yang di cowok, yang di cewek gitu ya, masuk ke WA guru pamong gitu ya, atau guru atau dosen. Jadi hampir ya itu setengah hari lebih tuh mereka belajar aja gitu ya. Jadi memang
maksimal gitu ya, maksimal. Apa yang didiskusikan di kos-kosan terus nanti besok mereka tanyakan di kelas gitu ya. Meskipun ya berjarak gitu antar teman peserta mahasiswa putra bapak-bapak itu tuh nanti mereka ketemu tuh dalam diskusi panjang di pagi hari ya. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu luruskan niat gitu ya. Terus bukan mau menjadi ahli nujum gitu ya. Saya sudah membaca temuan-temuan, sudah bisa menakar ini ya, karena memang ya itu pengalaman di 2013 menakar teman-teman guru PI subjek SMP. Tapi kadang juga bisa mengajar ke guru SD sih, kalau memang instrukturnya sedang berhalangan gitu. Jadi 3 tahun 2013 sampai 2015 memang kami keliling-keliling Indonesia dan sudah bisa membaca trouble terbesar dalam evaluasi guru-gurunya apa, di wawasannya seperti apa, terus apa saja yang harus tingkatkan pada mereka, gitu ya. Dan ini saya sayangkan memang entah sampai kapan ini kita bisa tatap muka gitu loh, karena sangat tidak efektif, ini sangat tidak efektif. Bapak Ibu nggak bisa menemukan maksimalkan merevisi kesalahan-kesalahannya, kadang terkendala jaringan, sinyal gitu ya. Ya banyak hal yang lainnya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, tetap semangat itu yang dipesankan oleh Pak Tanenji. Bu ya, tolong disemangati mahasiswa-mahasiswa itu gitu ya. Saya dengar kemarin ada yang sudah mengundurkan diri itu Pak Tanenji di ruangan bilang. Saya bilang jangan nggak usah mengundurkan diri gitu loh. Guru PAI gitu ya, udah cukup sampai 2 minggu ini aja gitu ya, saya sudah tidak sanggup mengikuti kegiatan PPG ini gitu ya. Iya, kadang saya suka bilang PPG, saya nggak ngomong manis-manis, PPG dari waktu ke waktu bukan tambah ringan, tambah berat. Ya kalau Allah sudah menakdirkan Bapak Ibu pada akhirnya menanti-nanti panggilan untuk bisa ikut PPG, lalu ketika sudah ada panggilan PPG-nya baru dapat mabok ngerjakan analisis, resum, bikin PBL, PJBL gitu, mengundurkan diri. Ya bayangkan yang masih menanti hingga berapa tahun lagi gitu ya, masih ada berapa puluh ribu lagi nih yang dalam jabatan. 20 tahun aja belum tentu selesai gitu loh, kira dapat panggilan malah putus asa. Gimana? Bukankah dia ngomong latih asumirohilah, kok guru agamanya putus asa? Ya nggak bisa. Allah ya ladina amaladina itu madarojat. Mau diangkat derajatnya jadi guru profesional, guru tersertifikat. Ya belajar kata Allah. Kesannya kayak gitu. Aku angkat derajatmu sampai memiliki ilmu apa? Ilmu sertifikasi guru, ilmu pelatihan. Nah, kalau udah dapat menguasai ya aku angkat derajatnya jadi guru tersertifikasi. Kalau mundur, saya agak shock sebenarnya ada yang mundur itu ya. Bukan masalah yang mengacak-ngacak administrasi, tapi ya udahlah katanya kalau nggak di saya mungkin anak saya nanti gitu ya. Mentalitasnya jeblok banget gitu loh. Udah saya terimain aja gini ya. Kadal fakura yakuna kufran. Ya. Jadi tetap semangat. Oh yang lainnya juga bisa, yang lainnya lulus juga, yang lainnya berhadapan dengan COVID juga lulus gitu. Bapak Ibu sekarang nggak ada COVID-nya, cuma lagi masalah ini aja Zoom. Atau mungkin ada kepala sekolah atau rekan kolega yang memang ngasih tugas, bermanis-manis lah. Sampai kapan kata dosen pembimbing atau guru pamong, kalau bisa ya saya jadwalnya ngajar aja, jangan dikasih kegiatan-kegiatan yang lain. Ya bantulah. Kan kalau gurunya lulus sertifikasi kan kebermanfaatan juga untuk yayasannya, untuk lembaganya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi luruskan niat, memang ingin kembali belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri dengan cara ngajar kita yang baik sehingga kemudian murid-murid kita menjadi anak yang soleha, yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan berarti kita menolak Allah dan kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Saya selalu terharu dari tanggul kita yang mana yang akan mendoakan kita, yang menarik kita ke surga. Dengan tadi catatan kita ngajarnya
menginspirasi, kita mengajarnya diminati oleh mereka. Ada doa-doa anak itu mungkin yang akan antar kita. Jadi sekali lagi yakin kita menolak agama Allah dengan kembali terus belajar, juga Allah mudahkan, Allah kasih sehat, semua Allah lancarkan sehingga tidak ada masalah baik dari Bapak Ibu atau dari keluarga dan bisa menyelesaikan UP, PPG dan dapat bonus sertifikasi guru. Amin. Amin. Pak Yatman, saya sudah bicara panjang lebar Pak Yatman, sekedar memotivasi. Mungkin Pak Yatman yang bisa menambahkan terkait dengan apa yang harus dilakukan para Bapak Ibu guru ini di sesi perangkat pembelajaran ini. Silakan Pak Yatman. Baik, Ibu, terima kasih. Salam kenal juga. Karena baru batch yang sekarang ini, saya bersama Ibu ya, sebelumnya dengan dosen-dosen yang lainnya. Alhamdulillah tadi teman-teman semua kita sudah dipompa semangat kita nih ya. Artinya apa namanya semangatnya pasti akan tambah ini karena sudah dapat asupan nutrisi ini dari Bu dosen kita yang luar biasa dari tadi kita simak bersama. Kemudian Bu dosen juga sudah mengupload ya kontrak belajar, kemudian di situ tugas-tugasnya teman-teman tinggal dibaca, diteliti ya, dipahami, jangan sampai ketika upload soal LK-LK-nya ketukar atau salah kamar ya, salah kamar, salah masukin tugas karena kami pernah menemukan ya, saya pernah menemukan di waktu itu di SKI ya, di SKI menemukan salah ya salah upload apa namanya tugas gitu. Setelah saya konfirmasi lagi eh, terus upload lagi masih salah gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus teliti banget ya karena ini penuh ketelitian ya. Kalau kita kurang-kurangnya teliti nanti ya dikhawatirkan walaupun ya kita mungkin ada jurus terakhir nanti dari kami ya, ada jurus terakhir. Yang penting teman-teman bisa apa namanya mengerjakan tugas ini dengan apa namanya ya, dengan tanggung jawab ya. Syukur-syukur kami harapkan ini hasil kerja sendiri. Tadi juga sudah disampaikan eh, sama Bu dosen kita bahwa yang merasa bisa janganlah membiarkan temennya yang kewalahan gitu. Saling bantu membantu, kita ciptakan kelas ini yang kondusif, saling bekerja sama. Ya, dalam tanda petik ya, ketika teman-teman misalnya kurang mampu IT atau kurang memahami, nanti bisa diberikan eh, penjelasan atau pemahaman dari kawan-kawannya. Dan saya kira teman-teman juga tidak perlu sungkan-sungkan kalau ada sesuatu hal yang tidak dipahami ya berkenaan dengan tugas ini. Karena kita bertemu di hari ini, nanti teman-teman langsung kerja ekstra untuk melengkapi atau membuat tugas-tugas yang sudah menanti ya, sudah menanti di LMS-nya masing-masing untuk di-upload gitu. Saya kira walaupun kurikulum ini baru, tapi dengan semangat belajar kita, insya Allah pasti kita bisa melaluinya. Karena terus terang selama PPG menerapkan kurikulum Merdeka ini masih banyak di antara peserta guru-guru yang belum banyak memahami ya, tidak tahu bagaimana menurunkan CP kemudian ke tujuan pembelajaran atau ke TP terus ke ATP dan lain sebagainya. Bahkan eh, apa namanya merumuskan proyek saja PPRA juga sama masih banyak yang merasa kebingungan. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman eh, kalau yang sekarang sih kan udah berjalan beberapa tahun ya atau ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun mungkin ya menerapkan kurikulum Merdeka ini. Terutama kalau di negeri, saya yakin itu sudah duluan diterapkan daripada swasta-swastanya seperti itu. Jadi lebih banyak memahami.
Kemudian jangan lupa diperhatikan di LK1 itu kan analisis analisis kurikulum ya, kurikulum sekolah ya itu juga perlu diperhatikan. Jadi teman-teman itu harus menguasai itu kurikulum sekolahnya ya, kurikulum yang dilaksanakan di sekolah teman-teman. Seperti misalkan kekuatannya apa di sekolah ya, karakteristik sekolah itu, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, itu bisa nanti dijabarkan di situ ya. Yang tidak keluar dari apa yang telah direncanakan di sekolah masing-masing. Tentunya itu pasti antara satu sekolah dengan sekolah lain pasti berbeda. Nah, itu juga perlu perhatian yang dan apa namanya pengamatan yang baik dari teman-teman. Jangan sampai kopas dari temennya ternyata tugasnya punya sekolah lain itu. Analisis punya sekolah lain. Ya diharapkan punya sekolahnya masing-masing. Nah, seperti itu contohnya. Jadi insya Allah semangat walaupun saya di awal tadi mengatakan bahwa K1 dengan K2 ini kan teman-teman K2 ya. Paling lama tadi saya dengar masa kerjanya itu 8 tahun ya, ada yang 5 tahun itu kan. Nah, itu sebagai bonus teman-teman tambahan pendidikannya yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan nutrisi pengetahuan di dalam kita mempersiapkan anak-anak bangsa menuju apa ke untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ini seperti itu. Mungkin itu ya eh, tambahannya dari saya. Itu saja. Nanti ketika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan baik melalui grup ataupun melalui Japri juga silahkan gitu. Ya insya Allah segala sesuatunya pasti akan saya komunikasikan juga dengan Ibu dosen ya. Ketika ada kebijakan, ketika ada apa instruksi dan lain sebagainya, pasti saya akan komunikasikan dengan Ibu dosen kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yatman. Nah, ini udah Bapak Ibu ketemu Gumong yang sudah pengalaman. Insya Allah Alhamdulillah, Bu. kita semuanya sama-sama belajar. Insya Allah. Saya hingga Alhamdulillah, Bu. detik ini juga terus belajar bersama mahasiswa saya gitu, dan itu komunikasi yang selalu saya sampaikan, kita sama-sama belajar. Relasinya kesamaan gitu ya, kebersamaan. Karena sejatinya siapalah kita gitu ya, karena ada dia wal mu'alim gitu ya, wallahu wal mu'alim wal alim. Jadi landasan kita semuanya adalah ya nilai-nilai keberagaman itu sendiri. Bismillah, diniatkan Bapak Ibu, ini momen belajar, momen jihad lagi 4 bulan ini. Yang biasanya kita cuma ngomong, sekarang kita harus menuliskan. Karena kalau tidak diberi kesempatan PPG ini juga saya tidak jaminkan Bapak Ibu akan membuka buku, akan membaca, gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya menurut saya adalah ketika Bapak Ibu berada di muka kelas itu sebagai guru profesional, memang tidak lagi memegang buku ajar gitu ya. Karena ibaratnya itu semua langkah-langkah prosedur pembelajaran itu udah ada di kepala ya. Udah ada di kepala yang sudah Bapak persiapkan dengan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bersyukur sebagai sharing kepada Bapak Ibu semuanya, hampir 20 tahun lebih, 30 tahun lebih mengajar jadi guru PAI di sekolah dengan basic saya yang S1 bahasa Arab gitu ya. Terus passion ya, passion. Jadi guru profesionalisme itu salah satu indikatornya adalah memang passion, lalu keberminatan, keberbakatan. Nah, ini
yang mungkin sekarang perlu lagi ditanamkan kepada para murid, kepada guru gitu ya. Jadi menjadi guru itu adalah menjadi memiliki passion. Dengan peran-peran yang kita lakoni sekarang itu, apalah arti sebuah istilah gitu ya, dosen, mahasiswa, guru, siswa gitu. Intinya kita adalah mudai, penceramah gitu. Pekerjaan kita adalah pekerjaan profetik. Pekerjaan Bapak Ibu, saya, guru, dosen gitu ya, itu pekerjaan profetik, pekerjaan kenabian. Tugas kita sangat mulia gitu. Saya bersyukur Allah menakdirkan saya menjadi seorang guru, dosen, Bapak Ibu guru, dosen gitu ya. Karena kita menjadi penerus. Salah satu ambiya itu menyuruh anak untuk berakhlak baik, sholat, ngaji, ibadah. Itu aja PR-nya. 2 itu aja sebenarnya tugas guru agama. 2 itu saja tugas guru agama, membentuk karakter, melatih anak-anak yang beragama baik. Sebagai informasi, kemarin baru aja ada pelantikan pengukuhan GUPI, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Indonesia. Saya dengan beberapa profesor, pakar ahli, Prof. Armai, Prof. Abu Dinata, Prof. Tibraya gitu ya. Jadi Prof. Adi Husaini, berat sekali Bapak Ibu PR kita sebagai guru agama gitu ya, di tengah globalisasi dan generasi Gen Z yang begitu mudi dan sebagainya. Jadi satu lagi mungkin ya, selain kita harus menguasai bahan ajar dari kependidikan, pedagogi, kita mampu menguasai kelas, berpenampilan sudah baik, berkata tutur kata baik juga. Rasanya sebagai guru agama pada kesempatan ini saya ingin sampaikan juga, kita jangan sampai lupa, bukan cuma bertugas ngabsen murid kita tiap hari, tapi juga mendoakan absen mereka pada Tuhan setiap malam gitu. Kalau tidak sampai seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita setor nama-nama itu pada Sang Pemberi Ilmu, sehingga kita memang punya murid yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita gitu ya. Bapak Ibu, itu yang mungkin menjadi karakteristik kita sebagai guru PAI di sekolah gitu ya, guru PAI di sekolah. Jadi banyak berharap juga pada Allah, karena siapalah kita yang memberikan pengetahuan tanpa ridho yang pemilik ilmu itu sendiri. Saya pernah punya kisah pengalaman Pak Yatman, ketika saya diprotes oleh orang tua murid, yang di atas rapotnya itu murid saya itu saya kasih nilai hasil ulangan itu 10. Terus ada rapot narasi, tapi sholatnya jamaahnya masih bolong-bolong, terus akhlaknya kurang bagus. Nah, itu orang tuanya protes terhadap hasil ulangan yang 10, nilai 10. Saya bilang, ya memang saya hanya mengajar pada aspek pengetahuan. Gitu ya. Jadi ternyata tanpa menunggu tagihan di akhirat nanti gitu, kalau kita mengajar yang kurang sreg gitu ya oleh orang tua murid, juga kita udah pasti dibantai sama orang tua murid gitu ya. Betul, saya dulu kan mengajar di beberapa sekolah swasta unggulan gitu ya. Ini gimana Ibu berani ngasih nilai 10? Ya itu hasil ulangannya Pak. Tapi Ibu tahu nggak, anak ini tuh di rumah nggak sopan sama orang tua, sama pembantu, sholatnya juga bolong-bolong ini gitu. Nah itulah apa yang dimaksud dengan kita harus punya kemitraan, trikotomi pendidikan. Saya di sekolah ngajar, Bapak Ibu ini mah juga ngebantu, ngedukung gitu. Jadi kemitraan terhadap sekolah, rumah itu harus lengkap Pak Suadi. Dan ini fenomena teman-teman di APA ini seringkali saya sudah bicarakan juga sama Ketua APA Indonesia, kan ada di sini yang jadi anggota APA, ada nggak APA provinsi? Saya suka bicarakan dengan Pak Ketua Asosiasi Guru PAI Indonesia itu Pak Mahna Marbawi gitu loh. Jadi memang sekali lagi salut dengan teman-teman GPAI. So you are a scholar gitu, Ibu semuanya sebagai ustadz, kiai, ulama di sekolahnya masing-masing, mampu membentuk karakter peserta didik itu.
bukan cuma berhenti pada P5 Profil Pelajar Pancasila. Dan mungkin turunannya juga dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi sekali lagi, mari tetap semangat. Betul tadi kata Pak Yatman, jangan salah kamar. Entah memang pusing atau memang entah gimana itu Pak Yatman yang salah kamar, itu bahaya itu yang salah kamar tuh ya. Salah kamar. Saking banyak Salah tugas kamar kali. terus saking banyak tugas, salah kamar. Terus ada juga yang ya begitu. Jangan, kalaupun, saya menambahkan kata-kata Pak Yatman, kalau mau nyontek punya temen juga tetap teliti gitu ya. Ya, tetap teliti. ATM sih ATM boleh aja, adaptasi, tiru, modifikasi. Cuma harus teliti. Jangan namanya Pak Soehardi di situ nulisnya namanya Bu Nani, kan terbalik, salah gitu ya. Salah. Itu pernah Saya saya temuin, Ibu. Ya, saya pernah menemukan Pak Yatma itu dari zaman dulu PLPG, Pak. Iya. Bapak, Ibu, kepala sekolah sama siapa namanya itu masih tatap muka. Bu Hani gitu, iya Bu Hani. Ini siapa kepala sekolah ya? Oh Pak Sudirman ya, ini Pak Sudirman siapa? Di PPG ini juga Aduh, saya masih nemuin itu. ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian tuh saya tambahkan apa yang di pengalaman Pak Yatman. Jangan salah kamar, kalau mau ATM-nya kalau bahasa dosen Bapak Ibu atau nggak bocornya, aduh kurang cerdas. Yang cerdas kalau nyontek gitu kata dosen-dosen. Iya. Nyonteknya nggak cerdas mahasiswanya, ketahuan juga sama dosennya. Nah, kalau udah kayak gitu kan kita akhirnya menduga-duga siapa menyontek siapa, siapa dicontek siapa. Nah, gitu. Gitu. Siapa mencontek siapa, siapa contek siapa. Karena pernah juga Pak Yatma itu di satu kelompok itu, satu kelompok punya yang sama persis. Ini Bapak Ibu sekalian, di tengah kesibukan kami, guru pamong dan dosen, percayalah, kami tetap membaca. Jadi jangan dikira ini Pak Yatma nyantai Bu ya, nyantai gitulah, banyak lah kerjaannya itu. Ya kan bagian dari tanggung jawab, pasti kami lihat juga. Dan kalau Bapak Ibu sudah terlampau sering melakukan tanda petik yang tidak baik gitu ya, nanti Allah kasih petunjuk, ketahuan juga akhirnya, kan nggak mungkin sepandai-pandainya kejam meloncat juga. Jadi nggak bisa bilang baru kali ini buka, baru kali ini enggak. Ini udah apesnya nih gitu ya. Jadi gitu ya. Karena itu kadang ada indikasi kayak gitu Pak Yatma. Aduh, ini kitanya mahasiswa menyangkanya kita nggak membaca kali ya, padahal kita ngebaca gitu ya. Dan kalau kami nanti di dosen itu bisa cross check Bapak Ibu guru, kan kami satu ruangan. Bisa, oh Pak Soehardi nih ATM ngambil dari siapa nih? Ngambil dari misalnya Bu Nova atau Pak Muhammad Syah gitu. Kita tinggal cross check deh besok di ruangan sama dosen yang lain. Ini di rombel ini ya, ada yang ngambil nih gitu. Nanti pengakuan dosen lain, iya itu dinilai saya juga dulu. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan kartunya. Gitu ya. Tapi enggak lah, moga-moga enggak ada di rombel ini ya. Jangan enggak beda, moga-moga memang enggak ada. Enggak ada di rombel ini yang bermasalah. Ya demikian Pak Yatma, Bapak Ibu sekalian. Sesi perkenalan kita semakin ikan tawa semakin cepat semakin baiklah gitu ya. Kita segera menyelesaikan, Bapak Ibu juga mengerjakan tugas-tugasnya kembali. Semoga Allah kasih sehat, Allah kasih kekuatan, keselamatan untuk Bapak Ibu semuanya, demi keluarga-keluarganya, jadi bisa terus mengerjakan tugas-tugas PPG. Amin. Sudah Pak? Cukup? Ya cukup Bu, cukup. Mangga, ditutup saja kalau gitu. Iya. Silakan Pak Korlas, ditutup saja Pak Korlas. Terima kasih.